Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat para pemirsa channel YouTube Muslimat Nahdlatul Ulama dimanapun berada, alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita oleh Allah dipertemukan lagi dalam bulan yang mulia, bulan suci, bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh seluruh umat Islam di dunia. Kewajiban bersyukur kita karena kita telah menunggu selama 1 tahun untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan ini. Wajib kita syukuri. Sebagaimana firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika kita mensyukuri semua nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka nikmat kita akan ditambah. Sebagaimana kita mensyukuri kedatangan bulan Ramadan tahun ini dengan berbagai kegiatan, merupakan salah satu implementasi ketika kita menyambut kehadiran bulan suci tersebut. Shalawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah uswatun hasanah, teladan bagi seluruh umat manusia di zaman kapanpun. Semoga shalawat dan salam ini kelak akan menjadikan kita mendapat syafaat beliau di dunia sampai di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah kita dipertemukan kembali di bulan Ramadan dengan kegiatan yang luar biasa dari pimpinan cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Tulungagung yang pada kali ini diberi judul atau diberi titel Ayo Ngaji bersama Muslimat Nahdlatul Ulama Tulungagung. Semoga sarana ini menjadikan salah satu sarana bagi kita semua untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya awali dulu dengan berpantun. Bayang-bayang sepanjang badan, badan bersih hati putih, beribadah di bulan Ramadan untuk menggapai ridha Rabbul Izzati. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan tema kita Ayo Mengaji bersama Muslimat Nahdlatul Ulama Tulungagung, yaitu menjaga kebersihan lingkungan saat berpuasa. Dengan tema ini, kita mencoba mempraktikkan, mengimplementasikan yang selama ini hanya sekedar menjadi wacana bagi kaum muslimin. Salah satu adalah hadis yang sering kita dengarkan yang terkait dengan keimanan, yaitu at-tuhuru syatrul iman, bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengisyaratkan kepada kita bahwa setiap muslim yang beriman itu wajib menjaga kebersihan. Namun kadang-kadang hadis ini bagi kita sebagian kaum muslimin hanya
sebagai wacana saya katakan. Implementasi ke dalam kehidupan sehari-hari masih banyak yang sangat kurang. Contoh sajalah untuk kebersihan diri kita yang kita awali dari badan kita, keluarga kita, dan lebih luas nanti masyarakat atau lingkungan kita. Mohon maaf bahwa bulan puasa ini merupakan salah satu sarana kita untuk membersihkan diri. Baik bersih diri dalam arti rohani maupun jasmani. Kita pernah dan bahkan berkali-kali mendengar bahwa puasa itu menjadikan kita lebih sehat. Karena onderdil yang ada di dalam perut kita, yang setiap hari, setiap saat kita gunakan untuk makan, itu bekerja terus-menerus tanpa henti di siang hari terutama. Nah, ibarat mobil, ketika mesin onderdil itu diistirahatkan, maka akan menjadi baik. Begitulah perumpamaan ketika kita puasa ini. Insya Allah, alat-alat yang ada dalam pencernaan kita, yang kita istirahatkan selama 1 bulan, insya Allah akan menjadikan kita lebih sehat. Terkait dengan lingkungan, apakah ada perintah bahwa kita untuk menjaga kebersihan lingkungan? Selanjutnya akan saya bacakan sebuah hadis. Innallaha ta'ala tayyibun yuhibbut tayyib, nadifun yuhibbun nadhafah, karimun yuhibbul karam, jawadtu yuhibbul juda, wa nadhafu afni takum. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abu Hurairah. Hadis tadi dimaknai antara lain sebagai berikut. Sesungguhnya Allah itu baik dan menyukai kebaikan, bersih dan menyukai kebersihan, mulia, menyukai kemuliaan, murah hati dan senang kepada kemurahan hati. Maka bersihkanlah halaman kalian. Jadi ini adalah perintah langsung dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi tadi. Yang jelas Abu Hurairah mendengarkan langsung dari Rasulullah. Rasulullah sekian 14 abad yang lalu memerintahkan kita untuk bersih lingkungan. Namun kadang-kadang kita yang sampai saat ini di zaman seperti ini, di zaman modern seperti ini, yang kebersihan menjadi salah satu indikator bahwa kita adalah hidup bersih, kadang-kadang kita tinggalkan. Mohon maaf. Sewaktu puasa kita memang dianjurkan untuk atau dilarang untuk bersiwak atau bersikat gigi di siang hari. Namun ya itu kan di siang hari. Namun ketika kita setelah sahur, setelah buka puasa, itu menurut saya wajib kita lakukan. Karena ini adalah kebersihan untuk menjaga kebersihan diri kita. Kemudian ada yang ketika puasa tidur mulai pagi sampai malam, pagi lagi. Nah itu kapan mandinya? Nah berarti dia tidak bisa menjaga kebersihan dirinya. Nah, dalam puasa mandi juga tetap wajib dilakukan. Malas memang, kadang-kadang merasa dingin. Tapi untuk menjaga kesehatan kita, kebersihan diri yang nanti akan berimbas kepada kebersihan hati, itu tetap kita laksanakan. Semua kebersihan diawali dari dalam diri kita, dari dalam rumah kita. Mohon maaf, saya sering melihat anak-anak yang ketika bermain di luar, kemudian membawa makanan, membuang sampah sembarangan. Nah, itu merupakan pembelajaran yang diberikan oleh orang tuanya.
Monggo, itu kita mulai dari diri kita berada di dalam rumah. Apalagi di musim Ramadan begini, bulan Ramadan, di masjid sore buka puasa, nanti habis maghrib ada takjil, habis isya, habis taraweh, habis tadarus ada takjil. Ini pasti akan menghasilkan sampah. Nah, bagaimana kita menerapkan apa yang tadi disampaikan oleh Rasulullah melalui hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Mari kita menjaga lingkungan kita, lingkungan masjid kita terutama, tempat ibadah, tempat yang suci. Belum lagi karena ini masjid ramai orang, mohon maaf kadang-kadang kamar mandi, tempat wudhu yang tidak terjaga kebersihannya masih banyak kita temui. Marilah di bulan Ramadan ini kita berlomba-lomba membersihkan diri, membersihkan lingkungan kita, terutama lingkungan tempat kita beribadah. Bahkan saya pernah mendapatkan nasihat dari seseorang bahwa katanya orang yang bersih itu, terutama bersih lingkungan itu, dapat dilihat dari bagaimana kondisi kamar mandi orang itu di rumah. Nah, ini bagi kita semua, ini sebenarnya harus memacu atau memicu kita untuk bersih. Mohon maaf karena kamar mandi itu merupakan salah satu yang sangat disukai oleh setan. Jadi kalau tempatnya lebih jorok, kotor, bahkan itu setan akan lebih senang tinggal di situ. Makanya monggo diawali dari kamar mandi di mana kita melakukan bersih diri, melakukan wudhu dan sebagainya. Itu kita awali untuk kebersihan kamar mandi kita. Kemudian kamar mandi, kemudian kamar tidur. Kadang-kadang orang ada yang nun sewu, ruang tamunya bersih, bagus, tapi ketika di kamar tidur, masya Allah, banyak baju-baju yang bercantelan di situ. Nah, itu padahal kalau dilihat dari kesehatan itu akan menjadi sarang nyamuk. Kita akan banyak ada yang terkena DB, malaria dan sebagainya. Sebenarnya hal-hal seperti itu ada dan dicontohkan, diajarkan dalam Islam. Bapak, Ibu dan hadirin pemirsa channel YouTube Muslimat Nahdlatul Ulama Tulungagung, apa yang saya sampaikan ini adalah bagian dari motivasi diri saya dan keluarga, dan semoga apa yang saya sampaikan ini juga menjadi pemicu, menjadi pemacu kepada pemirsa untuk mau membenahi diri dalam bidang kesehatan, baik kesehatan diri maupun kesehatan lingkungan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Banyak kekurangannya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan pantun Tulungagung kota yang indah, berslogan ayam tentrem mulya lan tinoto. Sampai di sini kita berpisah. Semoga tahun depan dapat bersua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.